Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andre Febrianto, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, tahun angkatan 2019. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil daripada PowerPoint saya yang bertema pengaruh psikologis interaksi antar unsur dakwah. Apa saja yang menjadi unsur dakwah itu? Yang pertama yaitu dai, yang kedua mad'u, yang ketiga wasilah, yang keempat thariqah atau uslub, yang kelima maddah, kemudian yang terakhir yaitu absar. Apa itu dai? Dai adalah orang yang menyampaikan dakwah baik itu secara tulisan maupun secara lisan, baik mereka berkelompok, berindividu maupun secara organisasi. Kemudian apa itu mad'u? Mad'u itu sendiri adalah orang yang menjadi sasaran daripada dakwah itu sendiri, baik mereka beragama Islam maupun non-Islam. Dengan kata lain, mad'u ini merujuk kepada manusia dengan keseluruhan. Kemudian wasilah. Apa itu pengertian daripada wasilah? Wasilah ini yaitu alat atau media yang digunakan untuk menyampaikan dakwah itu sendiri, baik itu menggunakan media tradisional maupun media modern. Dengan kata lain, ataupun menggabungkan antara media tradisional dengan media modern untuk menyampaikan pesan seorang dai kepada mad'u itu sendiri. Kemudian thariqah. Thariqah ini adalah jalan yang dipakai oleh juru dakwah untuk menyampaikan materi atau ajaran Islam kepada mad'u ini sendiri, yang merujuk kepada Al-Quran surah An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara yang baik dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Di sini thariqah ini menjelaskan bahwa kita menyampaikan dakwah kita, mengajak manusia kepada jalan Tuhan, yaitu dengan cara yang baik. Ataupun kita membantah, kita harus menggunakan kata-kata yang baik pula. Kemudian di sini jenis daripada thariqah. Yang pertama itu thariqah bi al-hikmah, yaitu kebijaksanaan. Bagaimana seorang dai menyampaikan dakwahnya kepada mad'u, yaitu dengan menggunakan cara bil al-hikmah, yaitu kebijaksanaan, sehingga pesan-pesan yang kita sampaikan kepada seorang mad'u, pada para mad'u, dapat diterima oleh mereka. Kemudian yang kedua mau'izatul hasanah, nasihat, yaitu nasihat yang baik, kemudian menggunakan bahasa yang baik. Di sini para dai menyampaikan apa-apa yang mereka sampaikan kepada mad'u haruslah menggunakan nasihat dan bahasa yang baik, sehingga pesan yang kita sampaikan kepada para mad'u itu masuk dan mereka mampu menerima tanpa adanya paksaan, sehingga komunikasi atau dakwah kita kepada mereka bersifat feedback atau timbal balik. Kemudian di sini ada maddah, adalah materi atau pesan yang disampaikan oleh dalam kegiatan dakwah itu sendiri. Itu maddah itu sendiri pesan disampaikan seorang dai kepada mad'u. Itu bisa berupa akidah, syariah ataupun akhlak, untuk meyakinkan daripada seorang mad'u bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah ada, kemudian agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan agama yang benar, yaitu agama yang terakhir. Kemudian para dai meyakinkan para mad'u untuk meyakini itu semua yang disebut dengan metode akidah yang disampaikan oleh seorang dai. Kemudian yang terakhir yaitu absar. Absar inilah yang merupakan tahapan terakhir daripada unsur dakwah, yaitu efek daripada apa yang disampaikan seorang dai kepada mad'u, yaitu memiliki efek feedback atau timbal balik. Apabila kita
menyampaikan dakwah kita menggunakan daripada unsur-unsur dakwah, maka yang kita sampaikan itu memiliki feedback atau timbal balik terhadap mad'u atau komunikan, sehingga komunikasi yang kita jalin terhadap mad'u atau komunikan itu bersifat komunikasi jangka panjang atau terus menerus. Bagaimana kemudian yang terakhir, yaitu bagaimana interaksi antar unsur dakwah tersebut, yaitu supaya proses dakwah berjalan dengan sempurna, maka seorang dai harus menggunakan metode atau materi serta media yang tepat, yaitu media yang kita gunakan dalam berdakwah itu kita harus menyesuaikan tempat, situasi, ataupun pemahaman budaya dan lain-lain sebagainya dengan dimana kita mendakwahkan daripada dakwah kita itu sendiri. Sehingga apabila kita telah menggunakan daripada metode dan unsur-unsur yang di atas, maka tercapailah dakwah yang insya Allah akan diterima oleh para mad'u atau komunikan, sehingga komunikasi atau dakwah yang kita jalin bersifat feedback, sehingga mereka mampu menerima pesan-pesan yang disampaikan tanpa adanya paksaan. Sekian hasil dari presentasi saya ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.